Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau malam Ibu Asmi selaku dosen dan penonton semuanya. Izinkan kami mempresentasikan final project dari mata kuliah simulasi aktuaria yang berjudul Analisis Value at Risk dengan metode Monte Carlo pada tiga saham sektor energi di Indonesia. Bisa di next. Sebelum lanjut, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama ini ada saya sendiri, Muhammad Lukmanur Hakim, dengan NRP 561-11065 dari Departemen Aktuaria, dan rekan saya Albert Vito Gunawan dengan NRP 561-621-1101 dari Departemen Aktuaria. Selanjutnya ada beberapa konten yang akan kami presentasikan pada hari ini, mulai dari latar belakang sampai dengan kesimpulan. Selanjutnya untuk latar belakang, mungkin di sini teman-teman semua udah sering ngelihat mobil listrik di jalanan. Bahkan mungkin dari teman-teman semua ini udah ada yang menggunakan mobil listrik sebagai alat transportasinya sehari-hari. Dari gambar artikel setir kanan di PPT ini dapat kita lihat bahwa pertumbuhan penjualan mobil berbasis listrik ini sangatlah masif. Bahkan bisa dilihat pada tahun 2021 sampai tahun 2022 kenaikan penjualannya itu lebih dari 1000%. Nah, dari penjelasan tadi itu dapat dikatakan bahwa tren konsumsi energi di Indonesia itu mulai berubah. Hal ini diperkuat lagi dengan adanya data dari Kementerian ESDM yang di mana dari data tersebut, konsumsi energi tidak terbarukan seperti batu bara dan BBM sudah mulai menurun, sedangkan konsumsi energi terbarukan seperti biofuel itu mulai naik. Eh, Kemudian terlepas dari pergantian tren dalam penggunaan energi ini, perusahaan dalam sektor energi seperti TMG, BSSR, dan PTBA ini masih memberikan dividen secara rutin dan memiliki dividen yield yang cukup besar. Nah, ini bisa juga dilihat dari gambar di sebelah kanan ini, yang dimana ketiga saham ini menempati posisi tiga teratas dengan dividen yield terbesar dalam 3 tahun terakhir ini. Baik, untuk bab 2 bagian metode penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis risiko maksimum atau value at risk atau VAR saham sektor energi di Indonesia menggunakan metode Monte Carlo dan pendekatan portofolio Markowitz untuk periode 2021 hingga 2023. Tahapan periode penelitian ini meliputi pengumpulan, pengolahan, dan analisis data. Nah, untuk pendekatan dan instrumen penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode simulasi Monte Carlo untuk menghitung VAR dan pendekatan Markowitz untuk menentukan portofolio optimal saham ITMG, BSSR, dan PTBA. Pengolahan data dilakukan menggunakan perangkat lunak seperti Python atau RStudio untuk simulasi dan analisis portofolio serta Microsoft Excel untuk pengolahan data awal dan visualisasi grafik. Lalu untuk teknik pengumpulan data ini menggunakan data sekunder berupa harga penutupan harian saham ITMG, BSSR, dan PTBA pada periode 2021 hingga 2023 yang diperoleh dari BI dan Yahoo Finance. Lalu dividen yield diambil dari laporan tahunan perusahaan dan tingkat suku bunga bebas risiko menggunakan data surat utang negara tenor 10 tahun dari Bank Indonesia atau OJK. Lalu teknik analisis data yang kami gunakan yaitu pertama analisis statistika deskriptif eh, yang bisa digunakan untuk memberikan gambaran awal mengenai data sebelum melanjutkan ke tahap analisis lanjutan seperti simulasi Monte Carlo dan estimasi value at risk. Nah, dalam penelitian ini analisis deskriptif dilakukan pada data return saham harian, saham ITMG, BSSR, dan BTBA pada periode 2021 hingga 2023 untuk memahami pola dasar data. Lalu selanjutnya teknik analisis data yang kamu gunakan adalah return. Nah, dalam investasi return merupakan hasil atau capital gain dari investasi yang telah dilakukan oleh investor. Nah, return saham dapat dihitung
dari rumus-rumus yang telah kami sediakan seperti berikut. Lalu eh, yang ketiga adalah uji normalitas. Uji ini memastikan bahwa variabel terkait, variabel bebas dan nilai residual dalam model regresi itu berdistribusi normal. Model regresi yang baik ditandai dengan nilai residual yang normal atau mendekati normal. Nah, dalam penelitian ini, uji normalitas ini dilakukan menggunakan metode Shapiro-Wilk. Nah, untuk rumusnya dapat dilihat seperti berikut. Lalu selanjutnya ada GPD atau Generalized Pareto Distribution. Nah, GPD ini masuk ke dalam extreme value theory, ya yang merupakan metode statistik untuk memperkirakan peluang kejadian ekstrim terutama pada data dengan ekor panjang. Nah, extreme value theory ini memungkinkan prediksi kejadian langka berdasarkan pola data. Nah, biasanya dalam GPD ini kita eh, melihat dari POT atau Peaks Over Threshold. Oke, next. Yang kelima adalah simulasi Monte Carlo, yang merupakan metode yang dikenalkan oleh Boyle untuk mengukur risiko dengan pembangkitan bilangan acak berdasarkan karakteristik data. Nah, keunggulan Monte Carlo sendiri yaitu fleksibel terhadap berbagai asumsi distribusi, termasuk distribusi berekor tebal, dan dapat menghitung ekspektasi kerugian di atas eh, value at risk. Lalu selanjutnya adalah value at risk yang merupakan ukuran potensi kerugian dalam periode tertentu dengan asumsi kondisi pasar normal dan tingkat kepercayaan tertentu. Nah, untuk rumus-rumus yang digunakan bisa dilihat seperti berikut. Lalu yang terakhir adalah Markowitz. Eh, nah, min eh, invariant model atau MVM diperkenalkan oleh Max Markowitz sebagai dasar pemilihan portofolio. Metode ini mempertimbangkan expected return dan risiko yang diukur melalui rata-rata untuk menggambarkan return dan standar deviasi untuk mengukur risiko. Untuk rumus-rumus yang digunakan bisa dilihat sebagai berikut. Selanjutnya hasil dan pembahasan. Seperti yang rekan saya bilang bahwa pada analisis ini akan menggunakan dua software yaitu RStudio dan Microsoft Excel untuk memudahkan kami dalam menentukan value at risk. Boleh di next. Kemudian untuk statistika deskriptif dapat dilihat dari tabel saham BSSR memiliki rata-rata harga penutupan tertinggi, kemudian diikuti oleh saham ITMG dan yang terakhir itu saham PTBA secara statistika. Namun sebaiknya investor itu tidak menggunakan statistika deskriptif sebagai acuan dalam berinvestasi karena di sini kita belum mengetahui resikonya seberapa besar. Next. Selanjutnya, uji normalitas. Dalam analisis ini digunakan Shapiro-Wilks untuk mengetahui datanya berdistribusi normal atau tidak. Kemudian dari tabel di atas dapat dilihat bahwa semua data return sahamnya itu memiliki p-value yang lebih kecil dari alfa atau 0,05. Maka dapat diambil keputusan gagal tolak hipotesis nol atau data semua data sahamnya ini, semua data return sahamnya ini tidak mengikuti distribusi normal. eh Selanjutnya, karena datanya ini tidak berdistribusi normal, maka kami itu perlu mencari pendekatan lainnya seperti model parametric Bayesian, metode Copula, dan lain-lainnya. Boleh di next. Nah, selanjutnya karena dalam memilih pendekatan ini tuh kita perlu mengecek terlebih dahulu apakah data ini cocok dengan pendekatan tersebut. Maka pertama-tama di sini kami melakukan pengecekan nilai ekstrim pada data kami menggunakan box plot yang dimana didapatkan beberapa return sahamnya itu berada jauh di luar dari garis seperti yang dapat kita lihat dari gambar di samping ini. Saham BSSR ini itu paling banyak data yang keluar dari garis sehingga dapat dikatakan bahwa data ini mengikuti terdapat nilai ekstrim. Jadinya dalam analisis ini kami akan menggunakan pendekatan generalized Pareto distribution. Boleh di next.
Selanjutnya, penentuan threshold. Nah, untuk threshold ini digunakan untuk memisahkan atau mengelompokkan data ke dalam kategori tertentu agar hasil dari analisisnya itu lebih optimal. Dan dapat dilihat dari tabel sebelah kanan, sudah ada nilai threshold dari tiap sahamnya. Next. Selanjutnya, estimasi parameter. Dari pengujian yang telah kami lakukan di RStudio, didapatkan tabel di atas yang menunjukkan bahwa saham ITMG dan BSSR memiliki resiko kejadian ekstrim yang lebih tinggi. Itu hal ini ditandai dengan nilai parameter shape-nya itu yang positif. Sebaliknya, saham PTBA ini memiliki shape yang negatif dan menunjukkan batas atas pada kerugian ekstrim sehingga risikonya itu lebih terbatas dibandingkan saham ITMG dan BSSR. Boleh di next. Kemudian value at risk. Untuk value at risk ini kami bagi menjadi tiga, yaitu untuk tingkat kepercayaan 90%, 95%, dan 99%. Di mana pada setiap tingkat kepercayaan ini kami dapatkan bahwa ITMG ini selalu memiliki risiko paling tinggi dibandingkan saham lainnya. Sedangkan portofolio saham memiliki tingkat risiko yang paling rendah dibandingkan saham-saham. Kemudian di sini saya akan mencontohkan salah satu interpretasi dari tabel value at risk ini dengan misalnya dengan tabel yang paling atas ini dengan tingkat kepercayaan 99% yang dimana menunjukkan bahwa saham ITMG ini memiliki resiko tertinggi dibandingkan saham lainnya dengan nilai rata-rata VaR sebesar 0,0334 yang berarti potensi kerugian maksimum 1% pada periode tertentu adalah sekitar 3,34%. Dan misalnya jika investor menanamkan modal sebanyak 100 juta di perusahaan ITMG, kerugian maksimum dari investor itu diestimasikan sekitar 3,34 juta. Boleh di next. Selanjutnya untuk portofolio optimal. Nah, untuk portofolio optimal ini kami menggunakan metode mean variance atau Markowitz dan didapatkan hasil proporsi tiap sahamnya untuk membentuk portofolio optimal yang dimana komposisinya itu untuk saham PTBA dan BSSR ini memiliki bobot yang sama yaitu 39,42% dan saham ITMG memiliki bobot terkecil yaitu 21,17%. Oke, untuk kesimpulannya, berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, diperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama adalah saham BSSR memiliki rata-rata harga penutupan tertinggi yaitu sebesar 0,00158, kemudian diikuti oleh saham ITMG dan terakhir yaitu saham PTBA dengan return sebesar 0,000943. Yang kedua, kesimpulan kedua adalah dalam tingkatan tingkat kepercayaan 99% jika investor menanamkan modal sebanyak 100 juta di perusahaan ITMG, kerugian maksimum dari investor yaitu sekitar 3,34 juta. Yang ketiga adalah dalam perhitungan VaR di mana dari semua tingkat kepercayaan estimasi kerugian tidak ada yang lebih dari 10%, sehingga dapat dikatakan jika investor menanamkan modal di ketiga perusahaan di atas investor tetap akan menerima keuntungan dari dividen yield yang akan diberikan oleh perusahaan. Kesimpulan keempat adalah dalam perhitungan VaR dari semua tingkatan kepercayaan, estimasi kerugian pada portofolio selalu paling kecil, sehingga dapat dikatakan diverifikasi dapat meminimalkan risiko pada investasi. Dan terakhir adalah portofolio saham dalam membuat portofolio optimal dari ketiga saham tersebut adalah PTBA sebesar 39,42%, BSSR sebesar 39,42%, dan ITMG sebesar 21,17%.